dilakukan anamnesa, yaitu data subjektif dan data objektif. Lalu posisi ibu dasar dokumen. Bu, kakinya diteku ya Bu. Dan nilai tanda-tanda skala 2, yaitu adanya dorongan ingin meneran, keluarnya rada bercampur darah, vulva vagina membuka, perineum ibu menonjol, dan adanya tekanan pada anus. Alat-alatnya yaitu 3 buah handphone, setengah poket, spare 3 cc, umbilical, dele, asa, 2 buah lem arteri, gunting tali pusat, dan gunting episiotomi. Di dalam packing set terdapat nail powder, benang kromik, pinset jeruji dan pinset anatomis, dan gunting benang. Kasa, kapas cebok, piring plasenta, korentang, kapas alkohol, oksitosin, bengkok, underpad, duk, 2 buah handuk, alat-alat penulisan ibu, pita lila, termometer, medline, desimeter, stetoskop, Kleenex, perlengkapan ibu, pakaian dalam, pembalut, gurita ibu, pakaian ibu, perlengkapan bayi, APD yaitu sarung kepala, masker, celemek, sepatu bot, kacamata, dan ada safety box, larutan klorin dan larutan DTT, 3 buah tong sampah basah dan tong sampah kering, lalu tempat kain kotor. Selanjutnya, letakkan helai dan underpad di bawah pantat ibu. Bu, angkat sedikit ya Bu. Setelah itu patahkan ampul. Lalu letakkan di atas meja dan dibuka semua yang tertutup. Setelah itu pasang APD. Dan cuci tangan menggunakan air mata. Sisihkan baju sampai ke siku. Lalu mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, buku-buku jari, dan ujung jari. Setelah itu, pasang handphone di tangan kanan. Lalu, masukkan oksitosin ke dalam stet 3 cc. Dan buang ke safety box. Dan letakkan di dalam kartu set kembali. Dekatkan bengkok, dekatkan kapas cebok, lalu pasang handphone segalanya. Selanjutnya
Selanjutnya lakukan mufahedin. Bu, saya akan melakukan mufahedin ya Bu. Dan kiri melebarkan muka ibu, lalu bersihkan dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, lalu dari klitoris sampai ke anus. Setelah itu, lakukan tuse. Tangan kiri berada di klitoris. Ibu tarik nafas sabu, saya akan melakukan tuse. Masukkan jari tengah terlebih dahulu, lalu susun menggunakan tangan jari telunjuk. Nilai kepala bayi, ketuban ibu masih utuh, posio menipis, dan tidak ada yang menumbung. Setelah itu bacakan ketuban dengan menggunakan setengah koper. Lalu letakkan di larutan klorin. Nilai ketuban molase tidak ada tembakan, presentasi kepala, dan ketuban ibu jernih, sedikit amis, dan air ketuban ibu kurang lebih 500 cc. Kemudian tarik nafas ya Bu, saya akan mengeluarkan tangan saya. Setelah itu bersihkan alat. Dan buka handphone. Dan masukkan ke dalam larutan klorin. Selanjutnya cek DJJ. Bu, saya akan mengecek DJJ. Nanti ibu diturunkan ya Bu. Cek DJJ ibu. Muka menghadap ke kaki ibu. Bu, DJJ ibu normal ya Bu, 145 kali per menit. Setelah itu, letakkan 2 buah anduk di atas perut ibu. Dan untuk melakukan proses persalinan, Bu pakai jari ya Bu. Bu, permukaan ibu sudah lengkap, dan dari tahu keluarga bahwa permukaan ibu sudah lengkap, dan menanyakan kepada ibu siapa yang ingin menemani saat proses persalinan. Selanjutnya posisi ibu, tangan ibu berada di bawah paha bagian dalam ya Bu. Lalu dagu ibu dirapatkan di dada, tidak boleh bersuara dan mata tidak boleh dinaikkan ya Bu. Menelan jika ada his dan menelan seperti yang ada. Lalu letakkan handuk di bawah kepala ibu. Dan memasang handphone.
simbiosis ibu, lalu tangan kanan menahan perineum ibu agar tidak terjadi robekan jalan lahir. Kepala lahir dimulai dari ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Lalu bersihkan muka menggunakan handuk. Dan ambil kasar. Lalu bersihkan mulut, hidung, dan mata. Setelah itu, biarkan kepala melakukan putaran paksi luar. Posisi tangan di parietal, lalu leherkan bahu atas dan bawah, dan lakukan dorsal kranial. Setelah itu, lakukan sangga susul, yaitu polda jempol di dada. Letakkan bayi di atas perut ibu dan keringkan bayi, kecuali telapak tangan. Lalu nilai bayi, warna kulit bayi kemerahan, nilai bayi menangis atau tidak, gerakannya aktif. Setelah itu lakukan masase untuk menentukan apakah ada jaringan tertinggal. Jika tidak ada, suntikan oksitosin. Lalu buang ke safety box. Setelah itu ganti handuk bayi menggunakan handuk yang bersih. Lalu buang ke tempat kain kotor dan selimuti bayi. Handscone dan masukkan ke dalam larutan klorin. Dekatkan piring plasenta. Dekatkan bengkok. Lalu pemotongan tali pusat. Sebelum itu pakai handscone terlebih dahulu.
dan potong tali pusat. Susun terlebih dahulu menggunakan jari. Jauhnya 3 sampai 5 cm. Dan klem kedua lalu potong tali pusat. Letakkan ke dalam batang koreng. Dan pasang umbilical pada tali pusat. Setelah itu IMD pada bayi. Berikan bayi kepada ibu. Letakkan di payudara ibu selama 1 jam. Pasangkan topi bayi. Biarkan bayi mencari gunting susu sendiri. Selanjutnya, lihat selanjutnya tanda-tanda kala 3, yaitu keluarnya darah sekonyong-konyongnya, tali pusat memanjang, uterus berglobular. Lalu pindahkan klem jaraknya 5 sampai 10 cm di depan vulva. Lakukan massase pada perut ibu. Setelah itu, posisi dorsoprandial. Jika plasenta sudah keluar setengah, setelah itu lakukan dilatasi maksimal. Tangan kiri di bawah dan lakukan pemutaran searah jarum jam. Lalu letakkan di piring plasenta. Setelah itu, nilai plasenta. Nah, ambil kasar, depth, untuk menilai apakah tidak ada jaringan yang robek dan selaput yang tertinggal, kelengkapan plasentanya, dan pengukuran plasenta, pengukuran tali pusat dan diameter plasenta. Setelah itu buang ke bengkok dan lihat apakah ada robekan dengan
dengan cara didep-dep. Jika tidak ada, bersihkan vulva ibu dan massase perut ibu. Setelah itu, bereskan ibu. Bersihkan ibu menggunakan larutan DDT. Bersihkan yang terkontaminasi. Pasangkan celana dalam dan pembalut ibu. Pasang gurita ibu, lalu baju ibu. Setelah itu, bersihkan alat. Bu, angkat sebentar ya, Bu. Buang ke tempat kotor. Buka APD. Setelah itu buka handphone, buang ke dalam botol klorin dan lakukan APD. Setelah itu pemantauan kala 4. Sebelumnya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Menggunakan 6 langkah. Setelah itu pemantauan kala 4, yaitu pemantauan 1 jam pertama 15 menit 4 kali, pemantauan 1 jam kedua 30 menit selama 2 kali. Pemantauannya yaitu pendarahan, fundus uteri, kontraksi, dan TTV ibu, dan kantung kemih. Setelah itu dokumentasi dan pengisian patograf. Sekian, terima kasih.